Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup ini terasa berat, bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati kita terlalu lelah untuk menunggu? Kita hidup di zaman serba cepat, di mana semua orang ingin hasil instan, jawaban cepat, dan perubahan seketika. Namun ironisnya, di tengah kecepatan itu, justru banyak orang kehilangan ketenangan, kehilangan arah, dan perlahan kehilangan makna hidupnya. Padahal ada satu sikap sederhana yang sering diremehkan, tetapi memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup seseorang dari dalam keluar. Sikap ini tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan koneksi, dan tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa. Sikap ini hanya membutuhkan hati yang mau belajar menerima proses. Sikap itu bernama sabar. Video ini bukan tentang kesabaran yang pasrah, bukan tentang diam tanpa usaha, tapi tentang keajaiban sabar. Bagaimana sabar bisa mengubah cara kita berpikir, cara kita merespons masalah, dan cara kita menjalani hidup setiap hari tanpa kita sadari. Makna sabar yang sering salah dipahami. Banyak orang selama ini memaknai sabar sebagai sikap pasif. Seolah-olah sabar berarti diam, menelan semua keadaan tanpa suara, dan menerima hidup apa adanya, tanpa boleh merasa lelah atau kecewa. Padahal pemahaman seperti ini justru membuat sabar terasa berat, menyakitkan, dan tidak manusiawi. Karena manusia diciptakan dengan perasaan, dengan harapan, dan dengan keinginan untuk hidup yang lebih baik. Sabar sejatinya bukan tentang mematikan perasaan, melainkan tentang mengelola perasaan agar tidak menguasai akal sehat. Sabar adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih ketika emosi sedang memuncak, tetap memilih sikap yang benar meskipun hati sedang terluka, dan tetap melangkah meskipun hasil yang diharapkan belum juga terlihat di depan mata. Orang yang sabar bukan orang yang tidak pernah marah atau sedih, tetapi orang yang tahu kemana harus membawa rasa marah dan sedih itu. Ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih kendali hidupnya. Karena ia sadar bahwa reaksi sesaat seringkali menimbulkan penyesalan yang panjang. Kesabaran justru menandakan kekuatan batin yang tidak dimiliki semua orang. Dibutuhkan keberanian untuk menahan diri, dibutuhkan kedewasaan untuk tidak membalas, dan dibutuhkan kebijaksanaan untuk memilih tenang ketika semua dorongan dalam diri ingin meledak dan melampiaskan perasaan. Banyak masalah besar dalam hidup sebenarnya bermula dari ketidaksabaran terhadap hal-hal kecil. Kata-kata yang keluar tanpa dipikirkan, keputusan yang diambil saat emosi masih panas, serta sikap tergesa-gesa yang akhirnya merusak lebih banyak hal daripada yang diperbaiki. Sebaliknya, orang yang sabar memahami bahwa tidak semua hal harus segera selesai hari ini. Tidak semua pertanyaan harus langsung dijawab sekarang, dan tidak semua keinginan perlu segera dipenuhi. Ia memberi waktu bagi hidup untuk berjalan sesuai iramanya, tanpa terus memaksakan kehendak. Kesabaran mengajarkan bahwa proses bukan musuh dari tujuan, melainkan bagian penting yang membentuk kualitas hasil. Tanpa proses, keberhasilan menjadi rapuh, dan tanpa sabar, pencapaian kehilangan makna. Di dalam sabar terdapat penerimaan. Namun, penerimaan itu bukan tanda menyerah. Penerimaan adalah pengakuan bahwa saat ini kita berada di titik tertentu, sambil tetap berusaha bergerak ke arah yang lebih baik, dengan cara yang sehat dan penuh kesadaran. Sabar membuat seseorang tetap berbuat baik, meskipun ia sedang kecewa, tetap bersikap sopan, meskipun tidak diperlakukan adil, dan tetap menjaga nilai dirinya, meskipun keadaan seolah tidak berpihak. Ketika seseorang tidak sabar, ia mudah terpancing emosi, mudah menyalahkan keadaan, dan mudah merasa hidup ini tidak adil. Semua hal terasa personal, semua masalah terasa menyerang, dan akhirnya hati menjadi tempat berkumpulnya amarah dan kekecewaan. Namun orang yang sabar memiliki sudut pandang yang lebih luas. Ia mampu memisahkan antara masalah dan harga diri, antara kegagalan dan nilai diri, sehingga satu kejadian buruk tidak langsung meruntuhkan seluruh rasa percaya dirinya. Kesabaran juga melatih seseorang untuk berpikir sebelum berbicara. Ia menyadari bahwa kata-kata tidak bisa ditarik kembali, dan luka yang disebabkan oleh ucapan seringkali lebih lama sembuh daripada luka fisik. Dalam sabar, kita belajar menunda kepuasan sesaat demi kebaikan jangka panjang. Kita belajar bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan, dan tidak semua perbedaan harus diperdebatkan sampai habis. Sabar mengajarkan kerendahan hati, bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu paling tahu, dan tidak selalu harus menang. Ada kalanya mundur selangkah justru menyelamatkan banyak hal. Orang yang sabar memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan jati diri di tengah perjalanan yang panjang dan penuh ujian. Ketika badai datang, orang yang sabar tidak menyangkal adanya angin kencang, tetapi ia percaya
bahwa badai memiliki akhir. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap berdiri, meskipun goyah. Kesabaran menjadi pondasi utama bagi ketenangan jiwa, karena hati yang sabar tidak terus-menerus berperang dengan kenyataan. Ia berdamai dengan apa yang tidak bisa diubah, sambil memperbaiki apa yang masih bisa diusahakan. Tanpa sabar, hidup terasa seperti perlombaan tanpa henti, di mana kita terus berlari tanpa sempat bernapas, tanpa sempat menikmati apa yang sudah dicapai, dan tanpa sempat bersyukur atas apa yang telah dilewati. Dengan sabar, hidup berubah menjadi perjalanan yang lebih manusiawi. Kita masih berjalan, masih berusaha, masih bermimpi, tetapi dengan hati yang lebih lapang dan langkah yang lebih tenang. Dan dari pemahaman inilah, perlahan namun pasti, keajaiban sabar mulai bekerja dalam hidup kita, membentuk cara berpikir, memperhalus sikap, dan menyiapkan diri kita untuk menghadapi bagian hidup berikutnya dengan hati yang lebih kuat. Sabar dalam menghadapi masalah sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah sering datang bukan dalam bentuk yang besar dan dramatis, melainkan dalam bentuk kecil yang berulang, yang jika tidak disikapi dengan kesabaran, justru perlahan menguras energi dan ketenangan batin. Hal-hal sederhana seperti keterlambatan, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, atau situasi yang terasa merepotkan, seringkali menjadi pemicu emosi tanpa kita sadari. Banyak orang merasa bahwa hari mereka telah rusak, hanya karena satu kejadian yang tidak menyenangkan. Padahal sejatinya yang membuat hari itu terasa berat bukanlah peristiwanya, melainkan reaksi yang lahir dari ketidaksabaran. Ketika hati terburu-buru menuntut semuanya berjalan sempurna, sedikit saja gangguan sudah cukup untuk meruntuhkan suasana. Kesabaran membantu kita melihat bahwa satu masalah tidak harus mewakili keseluruhan hidup. Dengan sabar, kita belajar memisahkan antara kejadian dan penilaian, sehingga sebuah hambatan tidak langsung kita anggap sebagai kegagalan atau pertanda buruk bagi masa depan. Dalam menghadapi masalah, sabar menciptakan jarak yang sehat antara apa yang terjadi dan bagaimana kita meresponsnya. Jarak inilah yang memberi ruang bagi akal sehat untuk bekerja, sehingga kita tidak langsung bereaksi berdasarkan emosi yang sesaat dan seringkali menyesatkan. Banyak keputusan yang disesali di kemudian hari lahir dari kondisi batin yang tidak sabar. Ketika emosi lebih dominan daripada pertimbangan, kesabaran hadir sebagai penjaga agar kita tidak terburu-buru mengambil langkah yang dampaknya justru memperpanjang masalah. Sabar tidak membuat masalah hilang secara ajaib, tetapi sabar mengubah cara kita memandang masalah tersebut. Dari yang semula terasa sebagai beban berat, perlahan berubah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang memang harus dilalui. Orang yang sabar tidak menyangkal rasa lelah atau kecewa, namun ia tidak membiarkan perasaan itu menguasai seluruh pikirannya. Ia memberi ruang bagi dirinya untuk merasakan, lalu dengan tenang mengembalikan kendali pada akal dan nilai yang ia pegang. Dalam kesabaran, kita belajar menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada situasi yang memang harus diterima apa adanya, bukan karena kita lemah, tetapi karena memaksa justru akan menghabiskan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Sabar mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa diperbaiki, bukan terus-menerus mengeluhkan apa yang tidak bisa diubah. Dari sini masalah tidak lagi terasa menekan, karena perhatian kita tertuju pada langkah kecil yang nyata. Ketika hati dipenuhi kesabaran, kita tidak mudah menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kemampuan kita. Kita belajar bersikap lebih lembut pada diri sendiri, tanpa kehilangan tanggung jawab untuk terus bertumbuh. Masalah sehari-hari seringkali menjadi latihan kesabaran yang paling jujur, karena terjadi berulang dan tanpa peringatan. Dari situlah kita belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari hidup tanpa masalah, melainkan dari hati yang mampu menghadapi masalah dengan bijak. Kesabaran membuat kita tidak merasa hidup sedang melawan kita. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa setiap tantangan membawa pesan, meskipun pesan itu baru bisa dimengerti setelah kita melewatinya dengan tenang. Dengan sabar, kita tidak lagi terburu-buru menuntut hasil. Kita memberi waktu pada proses, menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan konsistensi, bukan ledakan usaha sesaat yang dipenuhi emosi. Orang yang sabar mampu tetap berdiri, meskipun keadaan tidak segera membaik. Ia tidak kehilangan harapan hanya karena hasil belum terlihat, karena ia percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik tidak pernah benar-benar sia-sia. Kesabaran juga melatih kita untuk tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang memiliki ujian dan waktunya masing-masing, sehingga perbandingan hanya akan menumbuhkan rasa tidak puas. Dalam sabar, kita menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Meskipun masalah datang silih berganti,
batin tetap memiliki ruang untuk bernapas dan menata ulang kekuatan. Sabar membuat kita lebih peka terhadap pelajaran kecil yang tersembunyi di balik masalah sehari-hari. Dari sana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita mampu belajar darinya. Ketika kesabaran menjadi kebiasaan, masalah tidak lagi terasa menakutkan. Kita tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapinya satu persatu, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Hidup pun terasa lebih lapang, karena hati tidak lagi dipenuhi tuntutan yang berlebihan. Kita menjalani hari dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih menerima. Dan dari kesabaran itulah, tanpa disadari, masalah yang dulu terasa berat mulai kehilangan kuasanya. Sementara diri kita tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih damai dalam menjalani hidup setiap hari. Sabar dalam hubungan dan kehidupan sosial. Hubungan dengan sesama manusia seringkali menjadi cermin paling jujur tentang sejauh mana kesabaran kita benar-benar hidup di dalam diri. Disinilah ego, harapan, dan perbedaan karakter saling bertemu. Sehingga tanpa kesabaran, hubungan mudah sekali berubah menjadi sumber luka dan kekecewaan. Setiap orang membawa latar belakang, cara berpikir, dan pengalaman hidup yang berbeda. Namun kita sering berharap orang lain bersikap sesuai dengan keinginan kita. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kekecewaan muncul. Dan tanpa sabar, kekecewaan itu berubah menjadi kemarahan yang merusak. Kesabaran mengajarkan kita bahwa memahami orang lain jauh lebih penting daripada sekadar ingin dipahami. Dengan sabar, kita belajar mendengar dengan utuh, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara atau membela diri. Dalam hubungan, banyak konflik sebenarnya bukan karena masalah yang besar, melainkan karena kata-kata yang diucapkan terlalu cepat dan sikap yang diambil tanpa mempertimbangkan perasaan pihak lain. Kesabaran hadir untuk menahan lidah dan hati agar tidak saling melukai. Sabar membuat kita mampu memberi jeda sebelum merespons, sehingga emosi tidak langsung dituangkan dalam bentuk ucapan atau tindakan yang nantinya sulit diperbaiki. Jeda inilah yang seringkali menyelamatkan hubungan dari keretakan yang sebenarnya bisa dihindari. Ketika kita bersabar, kita tidak mudah tersinggung oleh sikap orang lain, karena kita memahami bahwa apa yang mereka lakukan seringkali lebih mencerminkan kondisi batin mereka daripada nilai diri kita. Dengan pemahaman ini, hati menjadi lebih ringan. Kesabaran juga melatih kita untuk tidak selalu merasa harus menang dalam setiap perbedaan pendapat. Dalam banyak hal, menjaga hubungan jauh lebih berharga daripada memuaskan ego dengan pembenaran diri. Dalam keluarga, sabar menjadi pondasi yang menjaga kehangatan tetap hidup meskipun perbedaan sering muncul. Kita belajar menerima kekurangan satu sama lain, bukan sebagai alasan untuk menjauh, tetapi sebagai peluang untuk saling menguatkan. Dalam pertemanan, kesabaran menumbuhkan kepercayaan, karena kita tidak mudah menghakimi atau meninggalkan hanya karena kesalahpahaman. Kita memberi ruang bagi klarifikasi dan perbaikan. Di lingkungan kerja dan sosial, sabar membantu kita bersikap profesional, tidak reaktif, dan tidak mudah terpancing oleh situasi yang menekan. Dengan sikap ini, kita lebih dihormati dan dipercaya. Orang yang sabar cenderung memiliki aura ketenangan yang membuat kehadirannya dirindukan. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia membuat orang lain merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kesabaran melunakkan cara kita berbicara, sehingga nasihat tidak terdengar menggurui dan kritik tidak terasa menyerang. Kata-kata yang lahir dari hati yang sabar lebih mudah diterima dan dipahami. Dalam sabar kita belajar memberi waktu bagi orang lain untuk berubah. Kita menyadari bahwa pertumbuhan tidak bisa dipaksa, dan setiap orang memiliki prosesnya sendiri. Kesabaran juga membantu kita menghadapi pengkhianatan, kekecewaan, dan sikap tidak adil tanpa harus kehilangan nilai diri. Kita tetap menjaga batas, namun tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Sabar bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus, melainkan memilih respon yang paling sehat bagi diri sendiri dan hubungan. Dari sinilah kedewasaan emosional terbentuk. Dalam kehidupan sosial yang penuh perbedaan, kesabaran menjadi jembatan yang menghubungkan, bukan tembok yang memisahkan. Kita belajar hidup berdampingan tanpa harus selalu sepakat. Kesabaran mengajarkan bahwa tidak semua orang mampu memahami kita sepenuhnya, dan itu bukan kesalahan kita. Dengan menerima kenyataan ini, kita terbebas dari beban ekspektasi yang berlebihan. Orang yang sabar tidak mudah kehilangan kendali, karena ia telah berdamai dengan kenyataan bahwa manusia memang tidak sempurna. Dari penerimaan ini lahir sikap lapang dan bijaksana. Ketika kesabaran hadir dalam hubungan, konflik tidak selalu berakhir dengan perpisahan. Justru seringkali menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam dan hubungan yang lebih kuat. Dan pada akhirnya,
Kesabaran menjadikan hubungan antar manusia sebagai sumber ketenangan, bukan sumber kelelahan, sehingga hidup terasa lebih hangat, lebih bermakna, dan lebih manusiawi. Keajaiban sabar dalam mengubah hidup setiap hari. Keajaiban kesabaran tidak pernah datang seperti kilat yang menyambar, atau perubahan besar yang langsung membuat hidup terlihat sempurna. Karena sabar bekerja dengan cara yang sangat sunyi, sangat perlahan, dan seringkali tidak disadari. Ia masuk ke dalam hidup melalui cara kita bernapas saat emosi datang, melalui cara kita menahan diri ketika ingin bereaksi, dan melalui keputusan kecil yang kita ambil ketika memilih tenang daripada terburu-buru. Ketika kesabaran mulai tumbuh, hal pertama yang berubah bukanlah keadaan di luar diri kita, melainkan cara kita memandang hidup itu sendiri. Apa yang dulu terasa sebagai beban berat, perlahan menjadi sesuatu yang bisa diterima. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hati kita menjadi lebih lapang dalam menghadapinya. Sabar mengajarkan kita untuk tidak terus-menerus berperang dengan kenyataan. Karena semakin kita melawan apa yang tidak bisa diubah, semakin lelah jiwa kita dibuatnya. Dalam kesabaran, kita belajar berdamai dengan keadaan tanpa kehilangan keinginan untuk bertumbuh. Sehingga hidup tidak lagi terasa sebagai tekanan yang menyesakkan. Ketika hati menjadi sabar, pikiran tidak lagi sibuk melompat ke masa depan dengan penuh kecemasan, atau terjebak di masa lalu dengan penyesalan yang tidak berujung. Kita mulai hadir sepenuhnya di hari ini, menjalani apa yang ada di depan mata dengan kesadaran yang utuh dan tenang. Kesabaran juga mengubah cara kita memandang kegagalan, karena kegagalan tidak lagi kita anggap sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Kita jatuh tanpa menghancurkan harga diri, dan bangkit tanpa membawa dendam pada keadaan. Dalam sabar, kita berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain. Karena kita memahami bahwa setiap manusia berjalan di jalur yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula. Dari pemahaman inilah, rasa syukur tumbuh secara alami. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita mampu menghargai apa yang sedang kita jalani. Kesabaran membuat kita tidak lagi tergesa-gesa mengejar kebahagiaan. Karena kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir yang harus diraih secepat mungkin, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan ketika kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita. Ketika sabar menjadi kebiasaan, cara kita merespons dunia berubah dengan sendirinya. Kita tidak mudah tersulut oleh hal-hal kecil, tidak mudah hancur oleh kegagalan sesaat, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena keadaan tidak sesuai harapan. Sabar mengajarkan kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan lebih lembut, terutama saat kita merasa lelah, kecewa, atau belum sampai di titik yang kita inginkan. Kita tidak lagi menghakimi diri secara berlebihan, melainkan memberi ruang untuk belajar dan bertumbuh dengan penuh pengertian. Dalam kesabaran kita menemukan kekuatan yang tidak bising, kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan, tetapi terasa nyata dalam ketenangan sikap dan kejernihan pikiran. Inilah kekuatan yang membuat seseorang tetap tegak tanpa harus mengeraskan hati. Kesabaran juga menumbuhkan kepekaan batin. Karena ketika kita tidak lagi dikuasai oleh emosi yang meledak-ledak, kita mulai mampu mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kegelisahan. Dari sanalah, arah hidup terasa lebih jelas, dan langkah terasa lebih mantap. Hari demi hari kesabaran membentuk cara kita berbicara. Memilih kata yang lebih lembut, nada yang lebih tenang, dan sikap yang tidak melukai. Hubungan menjadi lebih sehat, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena kita tidak lagi bereaksi dengan cara yang merusak. Kesabaran membuat kita mampu bertahan dalam proses yang panjang tanpa kehilangan harapan. Karena kita percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan menemukan jalannya sendiri, meskipun hasilnya tidak selalu datang sesuai rencana awal. Dalam sabar hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang melelahkan, melainkan perjalanan yang bisa dinikmati, meskipun jalannya berliku. Kita masih melangkah, masih berusaha, tetapi dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Masalah tetap datang, ujian tetap hadir, dan tantangan tetap menunggu. Namun semuanya tidak lagi mengguncang batin seperti dulu. Kesabaran membuat kita kuat bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kita menjadi lebih siap. Ketika kesabaran telah menyatu dengan keseharian, kita tidak lagi mencari ketenangan di luar diri, karena kita telah menemukannya di dalam. Kita tidak bergantung sepenuhnya pada keadaan, pengakuan, atau pujian untuk merasa cukup. Sabar mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan, tidak harus selalu dipercepat, dan tidak harus selalu dipahami sepenuhnya. Ada hal-hal yang cukup dijalani dengan ikhlas dan diserahkan dengan tenang. Pada titik ini, kita menyadari bahwa perubahan terbesar dalam hidup seringkali bukan perubahan yang terlihat oleh banyak orang, melainkan perubahan cara kita merespons
menerima, dan mempercayai perjalanan hidup kita sendiri. Dan di sanalah keajaiban kesabaran benar-benar bekerja, bukan dengan gemuruh, tetapi dengan ketenangan yang mengakar, yang membuat hidup terasa lebih damai, lebih utuh, dan lebih bermakna setiap hari, tanpa perlu banyak kata. Jika video ini menemani Anda merenung, atau memberi sedikit rasa tenang di hati, silakan tekan tombol like sebagai tanda dukungan, agar pesan-pesan seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkan ketenangan. Anda juga dipersilakan menuliskan di kolom komentar, bagian mana dari video ini yang paling menyentuh, atau pengalaman apa tentang kesabaran yang sedang Anda jalani. Karena bisa jadi cerita Anda menjadi penguat bagi orang lain yang membacanya. Dan jika Anda ingin terus ditemani dengan video reflektif seputar pengembangan diri, ketenangan batin, dan makna hidup sehari-hari, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa belajar dan bertumbuh bersama, pelan-pelan dengan hati yang lebih sabar. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga hari Anda dipenuhi ketenangan dan langkah-langkah kecil yang bermakna. Sampai bertemu di konten Cahaya Jiwa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.